Ya, kebetulan juga hamba Tuhan, kami bersama dengan Bapak Gembala punya saudara perempuan Ibu Linda. Ya, kami sama-sama pengerja di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Air Hidup. Ya, saya percaya tadi bukan organisasi, tetapi kita membawa nama Yesus. Dan ini Ibu Item Kambei dari Air Madidi juga sendiri bersama dengan Ibu Donsu ya, dari Kauditan. Ya, yang di sebelahnya ini luar biasa Bapak kita, Bapak Pendeta yang selalu setia di dalam menolong kami bawa kendaraan sampai hari ini. Ya, puji Tuhan, kami baru kenal dengan Bapak ini, tapi luar biasa kesaksian beberapa waktu ini. Pertama kami ketemu hari Senin, itu tidak ada sesuatu, tapi waktu mengikut kami dalam pelayanan, Roh Kudus bekerja luar biasa. Bapak ini boleh bersaksi untuk keluarga, kami boleh jalan pelayanan, doakan ya saudara-saudara yang sakit di Kauditan dan sekitarnya sampai di Air Madidi. Puji Tuhan kami bisa ketemu dengan orang tua dari Bapak Gembala dan keluarga Gembala ya hari Selasa kemarin. Ya, puji Tuhan Oma sehat-sehat, kuat ya, karena Oma juga di sana dengan kami seperti itu. Jadi sudah menjadi bagian orang tua dari kami. Ya, sebab itu kami bersyukur. Terima kasih banyak untuk Bapak Gembala dan jemaat, untuk orang tua yang ada. Ya, Tuhan akan memberikan umur panjang dan penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Saya percaya itu mungkin menjadi ya, awal dari pada perkenalan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang punya pekerjaan, Dia akan lakukan di dalam setiap hidup kita. Ya, baik, puji nama Tuhan. Malam hari ini ya, kemarin saya sempat sharing dengan Bapak Gembala. Ya, Pak Gembala tanya, ya kita ini komsel rayon, jadi mungkin pengajaran seperti itu. Jadi mungkin malam hari ini saya tidak bawa pengajaran yang panjang, tetapi saya mengajak kita semua bersama dengan Roh Kudus pasti akan tolong kita mengajarkan firman-Nya bagi kita. Saudara, sebagai seorang Kristen, kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini tantangan itu banyak. Ya, mungkin lewat kesaksian yang tadi kita semua sama-sama bersama melihat dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak hal, saudara. Tetapi di saat ini saya percaya bahwa ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang sementara Tuhan taruh di dalam pribadi saudara dan saya. Baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai anak Tuhan, kita ini Tuhan sudah bentuk begitu seluruh kehidupan kita. Kita dirancang itu dari sebelum dunia dijadikan. Saudara percaya, sebelum dunia dijadikan. Mungkin orang di luar bilang, itu hanya dari dalam kandungan ibu. Tidak, saudara. Sebelum dunia dijadikan saudara dan saya, Tuhan sudah rancangkan kita. Sebab itu anugerah yang besar, saudara. Walaupun saudara dan saya kita alami di dalam setiap kehidupan kita ada pergumulan-pergumulan yang berat, saudara. Saudara jangan pikir bahwa mungkin ibu-ibu ini mereka datang, mereka tidak punya pergumulan. Saudara, tidak. Justru pergumulan itu yang menghantar kita bersama-sama. Pergumulan itu yang membuat kita lebih harus dekat kepada Tuhan. Saudara, ada satu kiasan cerita tentang Raja Wali, bahwa waktu Raja Wali itu dia ada di dalam kehidupan lingkungannya, ya, dia melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Ya, saya baca dari kisah Raja Wali ini bahwa dia terbang itu di dalam ketinggian yang sungguh mungkin ya bisa dibayangkan bahwa 6 km ya jauhnya. Saya bayangkan tadi jalan ini ya tidak terlalu berat seperti kita di Papua begitu. Kita di Papua itu gunung, lembah, turun. Ya mungkin Bapak Gembala pernah di Papua jadi tahu begitu situasi lingkungan yang ada. Ya, ketinggian itu, saudara, Raja Wali dia bisa terbang. Justru kalau dia terbang lebih tinggi lagi, harus ada badai begitu supaya dia bisa lebih lagi. Ya, di dalam kehidupan kita, saudaraku, saya lihat bahwa apapun yang ada di dalam setiap kita, pribadi kita, tidak terlepas yang tadi saya katakan bahwa pergumulan itu menjadi bagian untuk mendorong kita, saudara, untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, kisah Raja Wali ini waktu dia ada ya, karena Raja Wali ya, ada seekor Raja Wali, anak Raja Wali
yang pada saat itu induknya itu karena sudah mati. Raja Wali ini dia ada bersama-sama dengan kelompok hewan, ayam begitu. Dia tumbuh bersama dengan ayam begitu, dengan induk ayam yang dan sekelompok anak-anak ayam yang lain. Dan dia bertumbuh bersama dengan ayam-ayam yang ada. Dalam pertumbuhan ini kita lihat pertumbuhan itu dia semakin hari semakin berubah ya. Dalam pertumbuhan itu ada proses yang Raja Wali ini bisa alami begitu. Tetapi waktu demi waktu ya, karena di dalam lingkungan yang ada ya, Raja Wali ini karena ada di dalam sekelompok ayam yang ada, dia sudah tidak seperti lagi Raja Wali. Jadi waktu dia sudah besar di dalam pertumbuhannya itu, dia coba mau terbang seperti yang awalnya, dia tidak bisa lakukan itu karena dia ada di dalam lingkungan itu. Ya, saudaraku, seperti ini. Jadi pengajaran bagi kita orang-orang Kristen bahwa kita ada di dalam satu lingkungan itu harus ada pengaruh. Apalagi kita ini pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kita harus menghargai hidup kita karena kita telah ditebus oleh darah yang mahal, saudara. Tidak ada sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini menjadi ya kita bilang karena kesalahan orang tua, karena ini sampai saya bisa ada. Tidak ada, semua itu tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Sebab itu malam hari ini saya akan bawa satu pengajaran bagi kita, Kristen Raja Wali. Bukan Kristen ayam. Kalau ayam dia tidak bisa terbang, toh. Ya pasti mungkin terbang hanya beberapa saja tempat karena dikejar dan ini dia bisa pindah tempat, tetapi dia tidak bisa terbang seperti yang biasa. Raja Wali waktu dia ada di lingkungan seperti itu, dia tidak bisa terbang tinggi. Tapi waktu dia kembali ke dalam lingkungannya, dia melakukan seperti apa yang menjadi kebiasaan. Saudaraku, di dalam pengajaran ini saya akan bawakan kita lihat bersama-sama dulu di dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 139. Ya, Mazmur pasal 139. Kita akan baca ayatnya yang ke-13. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Dalam keadaan duduk, saya percaya kita sedang mengangkat hati bagi Tuhan untuk menghormati kebenaran firman. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku didekam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai seorang Kristen Raja Wali, yang pertama kita harus mengenal jati diri kita. Jati diri kita, atau kita mengenal siapa sebenarnya diri kita. Sebagai seorang Kristen Raja Wali, kita harus melihat siapakah saya ini sebenarnya, Tuhan. Waktu kita datang di hadapan Tuhan, kita mengenal diri kita sebagai apa adanya.
Tuhan berkenan di dalam setiap hidup kita. Sebab Dia yang telah merancangkan kita. Saudara, firman Tuhan malam hari ini katakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggang. Tuhan sendiri yang menenun setiap hidup kita. Dia yang membentuk seluruh kehidupan kita dengan tangannya. Saudara bayangkan kalau menenun itu berarti butuh waktu, saudara. Ya butuh telaten orang kerja. Nah, mungkin oma-oma ini sudah pernah mengalami itu. Kalau kita yang zaman sekarang ini mungkin jarang melihat itu karena semua sudah semakin canggih. Orang menenun itu sungguh butuh waktu yang perlu telaten sekali mereka kerjakan. Kalaupun ada benang yang kendor untuk mereka tenun, pasti mereka ulang lagi, kembali digulung, gulung lagi, kembali lagi. Mungkin warnanya mau dicampur, mereka pasti, aduh caranya seperti apa biar saya bisa tenun baik. Demikian juga Allah kita. Waktu Allah kita menenun setiap kehidupan kita, Dia membentuk setiap kehidupan kita, saudara dan saya, itu dengan sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan dengan tangannya, saudara. Dia membentuk setiap kehidupan kita itu luar biasa dahsyatnya. Firman Tuhan berkata, di sini sangat luar biasa. Dia menenun aku dalam kandungan ibuku. Mungkin lewat kesaksian tadi katakan dokter itu tidak bisa membayangkan begitu. Ini kenapa ibu ini bisa mengalami hal yang demikian, malah sampai mungkin ahli-ahli dokter itu sudah turun tangan. Tetapi ingat saudara dan saya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan. Sebab itu cari citra diri kita sebagai orang Kristen yang benar itu seperti apa. Kita menempatkan posisi kita di dalam setiap kehidupan kita. Kesaksian mungkin dari Bapak Gembala dan hamba Tuhan yang ada. Walaupun Bapak Gembala dalam pekerjaan sebagai seorang tukang ojek, tetapi menempatkan diri. Bagaimana bisa saya sampaikan kebenaran? Bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran ini? Dan sungguh luar biasa, saudaraku yang dikasihi. Lewat kesaksian ini, jiwa itu bukan punya satu organisasi. Kalau itu ada di dalam setiap pribadi gereja Tuhan, maka kita akan sama-sama bekerja dengan Tuhan untuk melakukan amanat agungnya Tuhan. Untuk kita sama-sama mempercepat kedatangan Tuhan, saudara. Kalau saudara dan saya menyadari itu di dalam setiap kehidupan kita, kita menyadari bahwa jati diri kita ini Tuhan pakai, Tuhan yang tenun, berarti kita mempergunakan kesempatan ini untuk Tuhan. Sebab itu ada pujian katakan, jangan sia-siakan waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Amen. Kalau sudah kita sakit, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Jangan sudah sakit baru kita bilang sudah di rumah sakit. Oh Tuhan, pakai hidupku, mau pakai bagaimana hidup kita kalau kita sakit-sakitan. Tetapi mari kesempatan ini saudara. Saudara harus renungkan siapa diri kita. Jangan bilang kita ini masih kecil, belum umur untuk jadi. Itu kan tugasnya Bapak Gembala saja. Atau tugas Gembala Rayon saja. Tidak, saudara. Sebagai seorang Kristen, cari jati diri kita bahwa kita ini adalah tenunannya Allah. Bagaimana itu, saudara, kita bisa dapatkan jati diri ini? Saudara dan saya kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh bagi setiap kehidupan kita. Ini buku pintarnya orang Kristen. Tetapi kadang kita abaikan buku pintar ini, saudara. Kita bikin seperti mungkin buku-buku yang ditaruh di dalam rak-rak, ya buku bacaan biasa. Kalau buku bacaan biasa, satu kali minta maaf, saya ambil contoh Bapak Gembala seorang pengajar begitu. Mungkin Bapak Gembala punya satu materi dalam satu buku, waktu Bapak Gembala baca, esok-esok di dalam pengajaran 2-3 kali, bahkan kalau berkali-kali, pasti so hafal. Tetapi Alkitab luar biasanya, satu kebenaran firman Tuhan saja, Tuhan bisa artikan itu di dalam setiap kehidupan kita. Sesuai dengan posisi kita, saudara. Sebab itu, sebagai seorang Kristen yang ingin terbang seperti Raja Wali, menembus badai itu, kita cari jati diri itu.
bersama dengan Tuhan, temukan di mana saudara? Kembali kepada pribadi kita. Firman Tuhan ini yang pertama kita cari. Baca kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Jangan bilang, kita ini kan tidak ada pekerjaan, jadi tidak perlu membaca firman, biar sudah nanti kita dengar saja waktu hari Minggu. Tidak seperti itu, saudara. Baca firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ada lagu sekolah minggu lama bilang kalau baca kitab suci setiap hari itu kalau kita mau tumbuh. Sama dengan pertumbuhan. Kalau kita lihat tumbuhan mungkin pohon. Ya kalau mau bertumbuh dari yang kecil naik sampai besar, kita lihat pasti harus disiram supaya, ataupun kita pupuk dengan yang lain supaya mempercepat pertumbuhan. Saudara dan saya sebagai seorang Kristen, kita mau mempercepat pertumbuhan iman kita dengan membaca firman Tuhan. Hal yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita membaca firman? Setelah itu apa? Lakukan doa. Bangun mesbah doa di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu mesbah doa pribadi, keluarga, ada kebaktian rayon, kita datang, kita ambil bagian di dalam pelayanan. Walaupun mungkin kita sebagai pegawai atau karyawan yang punya pekerjaan, mungkin satu hari kerja, tidak ada waktu, tetapi kesempatan ini kita hanya bisa dapat membalas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Memberi diri kita kepada Tuhan. Tidak ada lain. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Itu jaminan Tuhan yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Kalau kita bayangkan bahwa saya ini Tuhan yang bentuk dengan tangan Tuhan, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kita. Pada pasalnya yang ke-14 katakan, ayatnya yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Luar biasa Tuhan kita. Kejadiannya kita, saudara dan saya itu dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib karena apa? Karena Tuhan sendiri yang membentuk setiap hidup kita. Sebab itu cari jati diri, temukan jati diri kita baik-baik. Saya ini orang Kristen yang mau menceritakan kabar baik keselamatan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Hal yang berikutnya, saudara, pujian penyembahan di dalam setiap kehidupan. Itu akan menumbuhkan iman kita, saudara. Waktu kita memuji, waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, baca firman, kita bawa setiap pergumulan yang ada, Allah akan selesaikan setiap masalah kita. Seberat apapun masalah kita, percaya, Yesus pasti akan menyelesaikan. Amen. Dia akan mengerjakan.